History, Misteri. Mari kita bahas kejadiannya. Nur Lutfiah bukan wanita sembarangan. Dia berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya mendiang Nur Ghazali, seorang ulama karismatik yang memiliki puluhan ribu jemaah di Indonesia dan di luar Indonesia. Namun berbeda dengan ayahnya yang fokus dengan kegiatan dakwah. Nur adalah seorang karyawati di PT Dwi Putra Tirta Jaya yang berlokasi di Ruko Royal Gading Square di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Perusahaan itu milik Sugianto Tan dan bergerak di bidang jasa angkutan atau kargo kapal antar pulau untuk produk-produk perkebunan, bahan bangunan, alat-alat berat, dan sebagainya. Sang bos Sugianto dikenal baik, adil, tegas menegur jika karyawan melakukan kesalahan, dan memberikan apresiasi jika karyawan bekerja dengan baik. Di kantor hanya ada 5 karyawan, yang salah satunya Nur Lutfiah. Nur telah bekerja sejak perusahaan itu berdiri 2012. Menurut rekan-rekannya, wanita itu sosok pendiam dan tertutup, tidak pernah bercerita tentang dirinya. Sehari-hari Nur mengurusi administrasi keuangan, termasuk laporan pajak perusahaan. Pekerjaan Nur tampaknya lancar-lancar saja, hingga suatu hari datang surat teguran dari kantor pajak tentang transaksi perusahaan periode tahun 2015 hingga 2018. Tentu saja, teguran itu membuat sang bos Sugianto kaget. Usut punya usut terbukti. Selama ini, Nur Lutfiah telah melakukan penggelapan pajak uang perusahaan yang seharusnya disetorkan ke kantor pajak, malah masuk rekening pribadi. Disinyalir, penggelapan yang dilakukan Nur mencapai 1,8 miliar rupiah. Hal ini bikin sang bos Sugianto murka dan mengancam akan melaporkan Nur. Si Nur Lutfiah ketakutan. Dia tidak mau berakhir di balik bui. Apa yang harus dilakukan? Setelah berpikir-pikir, dia pun bertekad akan membereskan masalah itu dengan caranya sendiri. Suatu hari, pada 20 Maret 2020, Nur yang tinggal di perumahan Cibubur Mansion di kawasan Cilengsi, Jawa Barat, dikunjungi Rusiman alias Maman, suami sirinya sejak 2019. Maman tinggal di Lampung dan kerap mengunjungi Nur di Cilengsi dengan mobil Pajeronya. Kepada Maman, Nur bertanya, "Om, ada nggak orang yang bisa ngilangin orang?" Maman terkejut. Untuk apa? Dan siapa orang yang akan dihilangin? Si bos. Itulah jawaban Nur, merujuk pada Sugianto. Ada masalah apa kamu dengan dia? Kamu jujur saja. Apa kamu sering digoda? Diganggu? Tanya Maman lagi. Nur menjelaskan, selama ini dirinya tertekan di kantor menghadapi Sugianto. Sang bos kerap marah-marah dan merendahkan dirinya, mengatakan dirinya janda, nggak laku, bego, tolol, nggak bisa kerja. Nur juga pernah disuruh membuka hijab dan makan daging babi, yang tentu saja ditolak wanita itu mentah-mentah. Menurut Nur, Sugianto juga sering mengatakan hal-hal tidak senonoh dan mengajaknya berhubungan intim. Nur bilang, semua perilaku bejat Sugianto itulah yang membuatnya sakit hati dan ingin melenyapkan sang bos. Namun tampaknya Maman tidak berani. Terbukti dia menolak. "Aku tidak bisa, itu berisiko." Nur pun diam dan tidak melanjutkan pembicaraan itu hingga 5 bulan kemudian, pada 4 Agustus 2020. Saat itu Maman berkunjung ke rumah Nur dan wanita itu kembali bertanya, "Gimana Om? Ada yang bisa ngilangin orang enggak?" Maman menjawab, "Nggak tahu." "Emang kamu beneran serius? Sebetulnya itu perintah siapa?" Nur Lutfiah lalu menjelaskan, almarhum ayahnya, Nur Ghazali, sang ulama yang memerintah dirinya untuk menghabisi Sugianto. Maman yang sangat menghormati almarhum Nur Ghazali akhirnya setuju. "Ya sudahlah, aku pikir-pikir dulu. Nanti aku coba ngobrol dengan kawan, barangkali ada yang mau." Saat itu juga Nur mengatakan, dia sudah menyiapkan dana sebesar 220 juta rupiah untuk aksi itu. Dia pun mentransfer 100 juta rupiah ke rekening Maman. Sisanya sejumlah 120 juta akan diberikan secara tunai. Maman mulai menyusun strategi. Hal yang pertama dilakukannya adalah minta bantuan teman-temannya sesama jamaah ulama Nur Ghazali, ayah Nur Lutfiah. Maman menemui mereka di Majelis Taklim At-Takzir di Jalan Raya Kutabumi, Tangerang. Seluruhnya ada 4 orang, yaitu Insinyur Arbain Junaidi, Rosidi, Didi Wahyudi, dan Syahrul Sawir Udin. Untuk membicarakan rencana itu lebih detail, Maman mengajak mereka menginap di Hotel Pakuwon Tangerang. "Anak Bapak Kiai, si Empi minta tolong. Ada nggak yang bisa mengeksekusi orang? Soalnya masalahnya agak gawat." Demikian Maman menjelaskan. Menurut Maman, jika orang itu tidak mati, maka Nur Lutfiah sempat mengancam akan bundir. Maman juga menjelaskan bahwa almarhum Nur Ghazali, ayah Nurlah,
yang ingin Sugianto dilenyapkan selamanya. Maman menegaskan, Nur Lutfia adalah media untuk memindahkan cahaya-cahaya yang pernah mengikuti orang tuanya. Teman-temannya pun menjawab serentak, siap. Beberapa hari kemudian, pada 9 Agustus, Maman CS kembali berkumpul dan kali ini menginap di Hotel Ciputra Cibubur. Pria itu lalu menemui istri sirihnya, Nur Lutfia, di perumahan Cibubur Mansion. Dia bertanya kepada Nur, kamu serius dan yakin akan hal ini? Nur menjawab, dirinya sudah yakin, sebab itu adalah perintah dari almarhum ayahnya, Nur Ghazali. Maman pun mengajak Nur menginap di Hotel Ciputra, sekalian bertemu dengan teman-temannya. Saat berkumpul di kamar hotel, Nur duduk di atas tempat tidur, sedangkan yang lainnya duduk di bawah. Mendadak, wanita itu kerasukan arwah ayahnya. Dia berkata, kalian siap berjuang? Semuanya menjawab, siap Eyang. Nur berkata lagi, Maman, kamu tepati janjimu. Sesaat kemudian, wanita itu tersadar. Pada Senin 10 Agustus 2020, pagi hari, sambil mengantar Nur Lutfia ke kantor, Maman juga sekalian mengajak teman-temannya ikut. Kepada teman-temannya, Maman menjelaskan, Sugianto kalau ke kantor melewati pintu perumahan, dan itu kantornya yang warna oranye. Maman mengusulkan untuk memancing Sugianto keluar dari kantor. Rosidi harus berpura-pura jadi petugas kantor pajak, namun Maman masih bingung bagaimana cara menghabisi pria itu. Insinyur Arbain kemudian menyarankan menghabisi Sugianto di dalam mobil dengan memakai tali rafia, golok, dan juga kampak. Semua setuju. Esoknya, 11 Agustus, sekitar pukul 10 pagi, mereka berkumpul di Hotel Santika Kelapa Gading. Rosidi lalu menghubungi Sugianto dan berpura-pura menjadi petugas kantor pajak. Selamat siang Pak Sugianto, saya Leo dari kantor pajak Kanwil Jakarta Utara. Bapak diduga menggelapkan pajak. Bagaimana Pak? Apa kita bisa bertemu? Sugianto menjawab, iya Pak Leo. Baik, saya save nomor Bapak. Kapan saja Bapak ajak bertemu, saya siap. Oke, saya sampaikan ke teman saya. Nanti Bapak saya hubungi lagi, jawab Rosidi. Tapi kemudian Rosidi jadi ragu. Setelah Dedi memberi masukan, akan sulit melenyapkan orang jika dijerat dengan tali rafia. Akhirnya rencana batal, dan hal itu disampaikan kepada Maman. Saat itulah Maman memutuskan, cara paling efektif adalah dengan menggunakan senpi. Tapi dari mana mendapatkan senpi? Kebetulan Insinyur Arbain memiliki senpi. Senpi itu dibelinya dulu tahun 2012 untuk alasan berjaga-jaga. Tapi siapa yang akan bertugas melakukan eksekusi? Rosidi pun menghubungi Diki Mahfud, sesama jamaah Majelis Taklim yang berada di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, yang sebelumnya sudah pernah ditawarinya untuk jadi eksekutor. Saat pembicaraan pertama, Rosidi mengatakan, bisa berangkat ke Jakarta enggak? Ini ada tugas dari Eyang, murni untuk ibadah. Rosidi mengingatkan Diki bahwa Maman merupakan sosok penerus perjuangan Nur Ghazali, ayah Nur Lutfia yang merupakan guru spiritual mereka. Rosidi mengatakan, kita harus melakukan pembunuhan terhadap satu orang yang punya goibnya besar. Pria itu menjanjikan upah 200 juta rupiah. Diki kemudian menjawab, saya nggak begitu-gituan, saya sudah tobat. Dia minta untuk istikharah terlebih dahulu. Barulah keesokan harinya, saat kembali dihubungi, dan Maman bicara langsung dengannya. Diki menyanggupi. Pada 12 Agustus, Diki pun berangkat ke Jakarta dengan pesawat terbang dan dijemput di bandara oleh rekan-rekannya. Sementara itu juga dipersiapkan segala sesuatu untuk melancarkan eksekusi, yaitu sebuah sepeda motor bekas, plat nomor palsu, serta jaket dan helm Grab. Untuk sementara, sepeda motor itu dititipkan kepada satpam di lahan parkir di dekat kantor Sugianto. Diki kemudian diajak melakukan survei ke kantor Sugianto di kawasan Kelapa Gading. Tidak lupa, Insinyur Arbain mengajarkan Diki cara memakai senpi, dan hari H pun tiba pada Kamis 13 Agustus 2020. Sekitar pukul 4:30 pagi, Maman memberikan arahan kepada semuanya. Kantor milik Sugianto buka jam 9, dan Sugianto biasanya datang ke kantor antara jam 10 dan jam 11. Pokoknya hari ini hari terakhir, dan targetnya harus mati hari ini. Untuk urusan di lapangan, saya nggak mau tahu. Itu urusan kalian semua. Dan Diki pun berangkat ke Kelapa Gading dengan mobil Fortuner yang dikemudikan Dedi. Di perjalanan, Insinyur Arbain memberikan uang kepada Diki dan Syahrul, masing-masing sejumlah 2 juta rupiah untuk biaya operasional dan melarikan diri usai melenyapkan Sugianto. Setelah selesai eksekusi, kita ketemuan di Masjid Kebon Nanas Tangerang, pesan Insinyur Arbain kepada Diki. Sekitar pukul 8:15 pagi, mereka sampai di tempat penitipan sepeda motor. Syahrul mengambil sepeda motor itu dan bersama Diki menuju ruko kantor Sugianto. Untuk menyamar, Diki memakai jaket. Di tas selempang ada senpi
berisi 5 peluru. Syahrul mengganti plat nomor sepeda motor dengan plat nomor palsu. Setiba di ruko, ternyata kantor belum buka. Mereka pun menunggu dan memilih mampir di sebuah SPBU untuk sholat duha. 9.15 pagi, keduanya kembali ke ruko. Kantor buka, tapi sosok Sugianto tidak kelihatan datang ke kantor. Syahrul dan Diki pun menunggu di warung kopi yang ada di seberang ruko. Sekitar pukul 11, lagi-lagi Sugianto belum kelihatan. Diki dan Syahrul lalu pindah ke warung makan di sebelah ruko. Lalu sekitar pukul 12.45, mereka pun melihat sosok yang ditunggu-tunggu. Sugianto keluar dari ruko. Diki dengan memakai masker bergegas menghampiri pria itu, sedangkan Syahrul menunggu di depan warung makan dengan sepeda motor. Selanjutnya, sambil mengucapkan zikir, dengan cepat Diki mengeluarkan senpi dan dari jarak 1 meter menembak punggung Sugianto 1 kali, tapi meleset. Sugianto yang terkejut segera berlari ke arah pos satpam. Diki langsung mengejar sambil menembak punggung Sugianto sebanyak 2 kali. Ketika Sugianto membalikkan badan, Diki kembali mendor bagian dada Sugianto 1 kali. Lalu terakhir, dur kepala Sugianto 1 kali. 5 peluru habis sudah. Sugianto terkapar berlumuran darah. Diki segera berlari ke arah Syahrul yang sudah menunggu dengan sepeda motor. Keduanya langsung tancap gas ke arah Pasar Ular, Tanjung Priok. Diki membuka jaket Grab dan memasukkannya ke dalam kantong plastik dan memberikannya kepada Syahrul. Setelah itu dia turun di suatu tempat naik ojek dan meneruskan perjalanan naik taksi menuju Masjid Kebun Nanas, Tangerang untuk bertemu Insinyur Arbain. Sementara itu Syahrul langsung menuju rumah Insinyur Arbain di Tiga Raksa, Tangerang dan menyimpan sepeda motor di sana. Insinyur Arbain kemudian menjemput Diki di Masjid Kebun Nanas. Bersama-sama, mereka menuju rumah Insinyur Arbain di kawasan Tiga Raksa. Diki menyerahkan senpi kepada Insinyur Arbain. Di rumah Arbain sudah menunggu Syahrul. Setelah sholat maghrib, mereka pun berangkat ke Lampung dengan mobil. Dan di Lampung, pada 14 Agustus, Maman memberikan 100 juta rupiah sebagai upah kepada Diki. Pria itu bertanya, "Halal nggak nih?" "Halal," jawab Maman. Setelah yakin uang itu halal, barulah Diki menerimanya. Kepada Diki, Maman mengatakan kekurangannya akan diberikan oleh Insinyur Arbain. Dan benar, keesokan harinya, Insinyur Arbain memberikan 100 juta rupiah kepada Diki. Lalu Diki memberikan jatah 10 juta rupiah kepada Insinyur Arbain dan 20 juta rupiah kepada Syahrul. Setelah kejadian penembakan itu, Satpam Ruko yang menyaksikan semuanya melaporkan hal itu kepada Polsek Kelapa Gading. Ketika polisi tiba di TKP, Sugianto segera dibawa ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pembunuhan itu terjadi di siang bolong. Lewat rekaman CCTV gedung, polisi bisa melihat dengan jelas penembakan itu. Polisi menanyai keluarga Sugianto dan seluruh karyawan PT, termasuk Nur. Nah, saat Nur Lutfia ditanyai, mendadak wanita itu kesurupan. Dirinya dirasuki arwah Sugianto. "Aku dibunuh karena persaingan bisnis," demikian kata sang arwah. Sementara itu, keluarga besar Sugianto berkabung. Mereka tidak menyangka Sugianto pergi dengan cara yang begitu tragis. Setahu mereka, Sugianto tidak punya musuh. Mendiang Sugianto dimakamkan di Sandiago Hill, Karawang, Jawa Barat. Pemakamannya dihadiri keluarga besar, sahabat, kolega, dan seluruh karyawan, termasuk Nur Lutfia. Saat pemakaman itu, lagi-lagi Nur kerasukan arwah Sugianto yang berkata, "Aku dibunuh karena persaingan bisnis." Mendengar Nur 2 kali kesurupan arwah Sugianto yang seolah ingin memecahkan misteri kematiannya sendiri, polisi bukannya takjub, tapi malah curiga. Selain kesurupan, saat ditanyai, keterangan Nur juga selalu berubah-ubah. Polisi pun minta Nur melakukan tes klik RAF dan hasilnya gagal. Hal ini membuat polisi lebih intensif menginterogasi Nur. Pada akhirnya wanita itu tidak kuat, hingga kemudian menyerah dan mengaku dirinya lah dalang pembunuhan sang bos Sugianto. Motifnya dia sakit hati karena sering direndahkan dan dilecehkan sang bos. Selain itu dia juga menggelapkan pajak perusahaan dan takut dilaporkan polisi. Dari pengakuan Nur itulah kemudian polisi menangkap semua pelaku, termasuk Nur Lutfia, Rusiman alias Maman suami Siri, Nur Diki Mahfud si eksekutor, Syahrul, Insinyur Arbain, Junaidi Rosidi, Dedi Wahyudi, dan 5 pria lainnya yang ikut membantu. Mereka jadi total ada 12 pelaku yang ditangkap polisi. Tempat penangkapan mereka di Cibubur, Lampung, dan Surabaya. Setelah semuanya tertangkap, Maman dan kawan-kawan baru tahu bahwa mereka diperdaya oleh Nur Lutfia yang berlagak kesurupan arwah. Maman dan kawan-kawan juga baru tahu bahwa Nur ternyata menggelapkan uang pajak perusahaan. Padahal selama ini Nur hanya mengatakan
bahwa dirinya sakit hati karena dilecehkan sang bos. Seperti yang dikatakan salah satu pelaku, Syahrul. Pada mereka, Maman mengatakan bahwa pembunuhan Sugianto merupakan gerakan perjuangan sebagai bentuk amalia atau kepatuhan seorang murid terhadap guru. Karena Nur Lutfiyah adalah anak dari almarhum Nur Ghazali selaku guru besar Majelis Taklim At-Tadzir yang akan diruda paksa oleh Sugianto. Maman juga menjelaskan kepada mereka, Nur Lutfiyah harus dilindungi karena sosoknya yang suci. Sehingga apabila Nur sampai diruda paksa oleh Sugianto, maka majelis yang selama ini diperjuangkan oleh guru besar ternodai. Sehingga pilihannya hanya Nur yang mati atau Sugianto yang dibunuh. Sidang kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta. Para pelaku utama dijatuhi hukuman sebagai berikut. Diki sang eksekutor 20 tahun penjara, Rusieman alias Maman 17 tahun, sang Arbain 16 tahun, Syahrul 14 tahun, sedangkan Rosidi dan Dedi masing-masing 12 dan 10 tahun penjara. Tidak diperoleh informasi tentang vonis hukuman si dalang Nur Lutfiyah dan tidak diketahui juga apakah selama di persidangan dia mengalami kesurupan lagi. Dan demikianlah akhir dari kasus kali ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan berita lainnya. Sekian, terima kasih.